Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa di sekitar proklamasi. Bagaimanakah sejarah lengkapnya? Mari kita simak materi berikut. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, dalam upaya untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bom pertama, bernama Little Boy, dijatuhkan di Hiroshima dan menewaskan sekitar 140.000 orang dalam beberapa bulan pertama akibat ledakan dan radiasi. 3 hari kemudian, bom kedua yang bernama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki, menyebabkan kematian sekitar 70.000 orang. Kedua serangan ini menyebabkan kehancuran besar dan penderitaan luar biasa bagi penduduk Jepang. Dampak bom atom tidak hanya memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, tetapi juga memulai era nuklir dalam sejarah manusia, menyoroti bahaya besar dari senjata nuklir. Anak-anak, mari kita lihat video yang menggambarkan kengerian bom Hiroshima dan Nagasaki. Cermati, pahami, oke? Tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8 pagi lebih 15 menit, pesawat B-29 Amerika Serikat terbang di atas langit kota Hiroshima, Jepang. Pesawat B-29 itu membawa bom bernama Little Boy, dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg. Pesawat itu terbang di ketinggian 580 meter di atas rumah sakit Shima dan menjatuhkan Little Boy. 45 detik kemudian, suhu permukaan tanah menjadi 7.000 derajat Celcius dan membunuh sekitar 140.000 orang. Bom Little Boy buatan Julius Robert Oppenheimer mengubah dunia. Perang Dunia II berakhir, tapi korban jiwa menjadi data abadi. Amerika Serikat sejatinya sudah menawarkan Jepang untuk menyerah sebelum menjatuhkan bom itu. Tapi Jepang menolak dan Amerika Serikat ancam segera berikan serangan menghancurkan dan total. Hiroshima dinilai jadi target strategis karena markas militer dan pelabuhan utama ada di kota itu. Ditambah, populasi Hiroshima saat itu sekitar 350.000 jiwa. Dengan ledakan setara 15.000 ton TNT, bom itu menghancurkan 5 mil persegi dari kota Hiroshima. 70% bangunan di Hiroshima runtuh karena bom itu. Tak hanya menewaskan ratusan ribu jiwa dalam sekejap, ledakan bom atom juga menebar radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Dampaknya, warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis termasuk kanker. Karena ledakan bom atom ini, 90% dokter dan perawat terbunuh dan menyisakan 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Petugas medis dari luar yang akan memberikan pertolongan pun tewas karena paparan radiasi. もたらされた広島、長崎の惨禍は決して繰り返してはなりません。我が国は引き続き非核三原則を堅持しながら唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を絶えまず続けます。Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan melalui siaran radio bahwa Jepang menerima deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini merupakan momen penting yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia. Penyerahan resmi Jepang dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo. Kabar menyerahnya Jepang diterima dengan cepat oleh para pemimpin pergerakan nasional. Kekalahan Jepang menciptakan sebuah situasi yang disebut sebagai vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Para pemimpin pergerakan seperti Soekarno, Hatta,
dan Sultan Syahrir segera bertindak untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara golongan tua dan muda, pejuang kita akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup. Semoga anak-anak semua kelak menjadi orang-orang sukses yang mencintai tanah air Indonesia dengan sepenuh hati.